Jokowi, konflik dengan Malaysia diselesaikan dengan perang. Presiden Jokowi berharap konflik Indonesia dengan Malaysia dapat diselesaikan dengan perang. Pasalnya, selama ini telah menjadi contoh bagi dunia internasional dan penyelesaian konflik ini tentunya juga akan menjadi sorotan dunia internasional. Hal tersebut ditegaskan Jokowi dalam pidato kenegaraannya menyikapi konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Dengan menghindarkan kekerasan, seraya kita tetap mempertahankan jati diri bangsa sebagai bangsa yang berdaulat dan semangat untuk mempertahankannya, tutur Jokowi. Menurutnya, semua yang dilakukan pemerintah selama ini untuk menyelesaikan konflik adalah dari perasaan rakyat yang tergugah atas masalah yang terjadi dengan tetangganya itu. Sebagai kepala negara, saya juga merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia, keprihatinan bahkan emosi, ujarnya. Harapan untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan itu juga dituturkan oleh sejumlah warga negara Indonesia di Malaysia kepada Presiden. Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa permasalahan perbatasan dengan Malaysia yang sering menjadi penyebab konflik akan segera diselesaikan. Hal tersebut akan dilakukan sembari menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa Indonesia serta hubungan baik dengan Malaysia. TNI akan menggerakkan apapun juga untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga kebinekaan. Demikian ditegaskan Panglima TNI kepada seluruh prajurit TNI Grup 1 Kopassus Serang Banten Minggu. Panglima TNI menyampaikan bahwa TNI akan selalu memegang teguh amanat Sabta Marga dan Sumpah Prajurit selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta selalu membela ideologi negara Pancasila dan sebagai bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lebih lanjut, Panglima TNI mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia sebagai Panglima tertinggi TNI telah memberikan amanat pada TNI agar meneguhkan jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional, serta memerintahkan TNI menempatkan diri sebagai perekat kemajemukan dan menjaga persatuan Indonesia. TNI tidak boleh tersekat-seka dalam kontak suku, agama, dan golongan. TNI adalah satu, yakni tentara nasional yang bisa berdiri tegak di atas semua golongan, mengatasi kepentingan pribadi dan kelompok yang mempersatukan ras, suku, dan agama dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan, tutur Panglima TNI. Panglima TNI menjelaskan bahwa Presiden Republik Indonesia telah memerintahkan agar TNI terus menjaga kebinekaan Tunggal Ika, agar Indonesia bisa menjadi bangsa majemuk yang kuat dan solid, serta TNI harus terus berada dalam garda terdepan dalam mengelola dan menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai alat negara, TNI tidak akan mentolerir gerakan-gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi SARA. TNI akan menjadi garda terdepan untuk menghadapi setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, ungkap Panglima TNI. Jenderal TNI menekankan kepada seluruh prajurit TNI agar selalu bersama rakyat untuk tidak ragu dalam menegakkan persatuan NKRI. Tegakkan kesatuan komando dan jangan ragu bertindak untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Para panglima dan komandan, titip prajuritmu, mereka adalah anak-anakku, pimpin mereka dengan segenap hati dan pikiranmu, terangnya. Panglima TNI kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum dan kepada masyarakat untuk selalu berpikir cerdas dalam rangka menjaga keutuhan bangsa. Jadi kita adalah negara hukum, kita adalah negara berdasarkan Pancasila. Siapapun yang bersalah serahkan kepada aparat hukum. Kepolisian Republik Indonesia, tunggu hasilnya, jangan semau-maunya sendiri. Apapun dia karena ada proses hukum, ujarnya.
Panglima TNI mengatakan bahwa TNI selalu siap dalam rangka mengantisipasi segala upaya dan kegiatan yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan keutuhan.